version of play. This time they do clip it in towards the far post, and the header's won. It's come all the way through. You see, they all leave it to each other. You can't do that. You keep this one alive, get it back into the box. Terrific header back, but the was that their final line goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Oxford United kembali berlaga di lanjutan Championship Inggris, menjamu tamunya Queen's Park Rangers di Stadion The Kazam, Kamis 10 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dukungan supporter semangat yang membara dan optimisme tinggi mengiringi langkah The As. Namun seperti kata pepatah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Oxford justru harus mengakui keunggulan sang tamu. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan QPR bukan hanya sekedar angka, melainkan lukisan duka bagi tim tuan rumah, terutama bagi satu pemain yang menjadi sorotan malam itu. Bit of composure early in the game, but I think we allowed them to do that. And what you've got to do when you get. Tampil sebagai starter Oli Romani, penyerang muda berdarah Indonesia mengawali laga dengan semangat tinggi. Namun semua berubah di menit ke-42. Bola liar hasil sepakan Samfield sempat diblok oleh kiper Jamie Cumming. Namun pemantul mengenai kaki Romani yang tak sempat menghindar. Bola pun bergulir perlahan, namun pasti masuk ke gawang sendiri. Seketika stadion terdiam, oleh hanya bisa menatap kosong. Di pundaknya harapan tim, di kakinya tanpa sengaja petaka terjadi. Posisi penyerang timnas Indonesia saat itu benar-benar berada di garis gawang dan sentuhan tipisnya membuat Oxford kemasukan. Tak lama berselang, babak kedua dimulai dan nama Oli tak lagi di daftar pemain di lapangan. Gary Rowett, sang pelatih, memilih untuk menggantikannya dengan Tyler Gutherham. Sebuah keputusan yang mungkin rasional dan bertetap menyayat hati. Apakah ini bentuk hukuman atau sekedar langkah penyelamatan moral sang pemain? Di menit ke-62, sempat muncul cahaya harapan. Stanley Miles mencetak gol cantik yang berkecil kedudukan menjadi 2-1. Terlihat semangat Oxford kembali hidup. Namun itu hanya sekilas. Saat waktu hampir habis, Yang Min Hyuk dari QPR mencetak gol penutup yang mematikan semangat comeback. Skor ke-3-1, Das pulang dengan kepala terpuruk dan Romani pulang dengan hati remuk redam. Kegagalan mendulang poin ini membuat Oxford menjadi zona degradasi kembali berat. Oxford sekarang menempati peringkat ke-18 klasemen, sementara dengan 45 poin atau hanya berselisih 3 angka dari Cardiff City yang berada di posisi teratas zona degradasi. Air mata tak selalu terlihat, tapi luka terasa nyata. Kamera menyoroti wajah Ole yang tertunduk di bangku cadangan. Tak ada emosi meledak, tapi tangisan dramatis. Tapi dari sorot matanya, kita tahu air mata tak perlu jatuh untuk membuktikan luka yang dalam. Ini bukan soal sekedar awan gol. Ini tentang harapan yang digenggam dan jatuh, tentang ribuan pasang mata yang menanti, dan tentang satu malam di mana satu kesalahan kecil terasa seperti dunia runtuh. Bangkit oleh karena pemain hebat tak diukur dari gol bunuh diri. Di pertandingan ini Oli Romani menjadi starter yang dipercayai untuk bermain sebagai gelandang serang. Sayangnya Oli akhirnya cuma main selama 45 menit saja. Selama di lapangan yang sama sekali tak bisa menceratkan satu tembakan pun ke pertahanan QPR. Oli Romani juga total hanya mengeluarkan 10 operan dan 8 diantaranya sampai ke sasaran. Satu umpan panjang dilepaskan, tapi tak akurat. Satu perolehan bola dicatatkan oleh Ole. Ia juga melakukan 3 duel perebutan bola dan hanya menang sekali saja. Laman Football pun memberikannya rating jelek yakni 4,7. Rating itu jadi yang terendah di antara semua pemain yang ada di lapangan. Dear Oli Romani, ini bukan akhir. Bahkan pemain legendaris pernah melakukan kesalahan fatal. Dari gol bunuh diri sampai kartu merah konyol, semua pernah jadi bagian dari perjalanan para legenda. Hari ini kau jatuh, tapi besok kau bisa berdiri lebih kuat. Karena bangsa ini masih percaya padamu. Karena sepak bola bukan soal satu pertandingan, tapi tentang bagaimana kau bangkit dari kekalahan. Nasib Oli Romani sendiri, bak bumi dan langit ketika membela timnas Indonesia dan Oxford United. Sebab ketika memperkuat timnas Indonesia, striker 24 tahun itu gacor mencetak gol.
Dari 2 pertandingan bersama skuad Garuda, Oli Romani sudah membukukan 2 gol yang menunjukkan dirinya sebagai andalan tim Merah Putih. It's a lifeline to try and find one very soon now, perhaps, to make it 4-1. Is it too little, too late though? Only time will tell. There isn't too much time left. Pemain keturunan Medan ini membuat gol debut di laga pertamanya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia. Namun sayang dalam laga itu, Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5. Lanjut di pertandingan berikutnya melawan Bahrain, Oli Romani kembali tampil bersinar. Expert FC Utrecht itu lagi-lagi mencetak gol bagi skuad Garuda. Oli Romani membuat gol kemenangan bagi timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Tapi, performa gemilangnya bersama timnas Indonesia tak mampu menelan di Oxford United. Hasil pertandingan ini membuktikan bahwa permainan Oxford United masih kurang konsisten. Datang dengan status tim promosi, mereka pekan lalu sukses mengalahkan Sheffield United pada laga yang berakhir dengan skor 1-0. Pada pekan ke-39 mereka harus tumbang dari Middlesbrough dengan skor 2-0. Tren positif sebenarnya dapatkan tim berjulukan The Ox saat mengalahkan Watford 1-0 setelah dalam 9 laga gagal meraih kemenangan. Step over from Varane, nearly worked for Benny. Created. Support for the far line by Benny. It was in between Manson and Benny. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.